Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat Salam. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Satria Yudhya Wijaya SE MSAK selaku Kepala LPMPP UPN Veteran Jakarta. Yang kami hormati Bapak Dr. Nurse Arif Wahyudi Jatmiko MKep MPDket selaku Kapus Pembelajaran serta Bapak dan Ibu hadirin yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul di virtual Zoom kali ini. Baik, sebelum memasuki acara, perkenalkan saya Bahirina Mustabah selaku MC pada siang hari ini untuk membacakan susunan acara. Acara dimulai dengan pembacaan doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala LPMPP serta acara inti yaitu overview aplikasi sistem pembelajaran. Baik, memasuki acara yang pertama yaitu pembacaan doa dengan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Agenda berikutnya yaitu sambutan oleh Bapak Kepala LPMPP UPN Veteran Jakarta. Kepadanya dipersilakan. Baik, Mbak Ina, terima kasih. Mudah-mudahan suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pertama, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini, kami dari LPMPP mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti agenda sosialisasi sistem informasi pembelajaran. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, seluruh dosen di UPN Veteran Jakarta, Pak Kapus, Pak Arief. Eh, Sesuai dengan undangan kami, maka siang hari ini kita akan mendengarkan perkembangan dari sistem informasi untuk pembelajaran. Jadi kebetulan juga tanggal 10 Februari kita akan memulai pembelajaran di semester genap 2024-2025 sehingga kiranya perlu disampaikan kepada Bapak Ibu dosen bagaimana perkembangan sistem informasi untuk pembelajaran di kita di UPN Veteran Jakarta ini. Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa UPN sudah menyatakan akan mengikuti kurikulum yang berbasis OBE, berbasis outcome, atau yang kita kenal dengan outcome based education. Sehingga tuntutan dari kurikulum yang berbasis outcome ini adalah tentu saja kita harus mampu menilai bagaimana capaian pembelajaran kita. Kalau dulu mungkin capaian pembelajaran bisa tergambarkan melalui nilai yang kita berikan kepada mahasiswa. Ada yang dapat nilai A, dapat nilai A minus, dan seterusnya. Tapi ternyata itu belum cukup, Bapak Ibu. Itu masih dirasakan hanya sekedar kuantitatifnya saja. Tetapi apa materi yang diserap itu belum bisa kita ukur. Nah, sehingga kami di pengembangan pembelajaran di LPMPP di bawah koordinasi Pak Arief sebagai kapus dan dibantu teman-teman dari TIK, Pak Asep dan kawan-kawan,
mencoba mengembangkan sistem informasi pembelajaran. Tentu saja sistem informasi ini nanti akan sangat membantu tugas Bapak Ibu dosen sekalian, sekalian dan juga nanti akan memberikan gambaran bagaimana proses pembelajaran kita ini dampaknya seperti apa yang sudah dicapai oleh mahasiswa. Nah, itu nanti akan disampaikan oleh tim. Eh, saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, walaupun yang hadir baru 150 dosen dari total sekitar 500 dosen yang merupakan dosen internal dari eh, UPN Veteran Jakarta. Mudah-mudahan yang belum berkesempatan hadir pada siang hari ini nanti bisa kita berikan recordingnya supaya nanti Bapak Ibu memang dapat mengikuti, dapat menggunakan sistem informasi pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, sistem informasi tentu harus kita dukung, kita tunjang dengan perangkat-perangkat pembelajaran yang lain. Tidak hanya sistemnya yang mumpuni, tetapi kita juga mesti memiliki perangkat pembelajaran yang optimal, yang maksimal, begitu Bapak Ibu. Sebagai seorang dosen, sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen, salah satu tugasnya itu adalah mempersiapkan proses pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, pada tahap-tahap persiapan pembelajaran, tentu tadi yang saya singgung sebagai persiapan untuk perangkat pembelajaran. Ini hari ini hari Kamis, H-4 hari sebelum tanggal 10, kita melakukan proses pembelajaran. Tentu Bapak Ibu sudah menyiapkan apa rencana tugasnya, apa rencana materinya, apa referensinya, dan sebagainya Bapak Ibu. Dan ini harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Mahasiswa yang Bapak Ibu hadapi di kelas itu adalah mahasiswa yang menurut data dari Panitia Seleksi Nasional itu rata-ratanya adalah 600 lebih Bapak Ibu. Sehingga mereka digolong atau tergolong sebagai mahasiswa yang pintar. Oleh sebab itu, dosen harus prepare, harus menyiapkan perangkat pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan perangkat pembelajaran dan didukung oleh sistem informasi pembelajaran yang nanti akan disosialisasikan, maka kita nanti bisa mengukur bagaimana kemampuan mahasiswa-mahasiswa lulusan dari UPN Veteran Jakarta ini, Bapak Ibu. Nanti sistem informasi ini tadi, Bapak Ibu harus menyiapkan perangkat pembelajarannya, karena nanti ini akan kita upload di sistem informasi. Perangkat pembelajaran, RPS, salah satunya, di sana nanti akan ada capaian-capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh mahasiswa untuk bisa lulus. Ya. Termasuk juga ini sebagai bagian dari penjaminan mutu, Bapak Ibu. Bahwa tadi saya sampaikan tugas kita itu menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Semuanya itu harus ada penjaminan mutunya. Nah, diharapkan dengan adanya sistem ini nanti memudahkan kami dalam mengevaluasi pembelajaran atau proses pembelajaran di UPN Veteran Jakarta ini. Mudah-mudahan ini tidak merepotkan Bapak Ibu, tetapi memudahkan pekerjaan kita sebagai seorang pendidik.
Jika ada kekurangan di sana-sini, tentu itu tidak bisa kita elakkan, Bapak Ibu, karena ini mungkin penerapan yang pertama begitu, sehingga jika ada masukan, saran, kritik itu silakan disampaikan ke kami, ke saya khususnya, bagaimana sistem ini supaya bisa berjalan, bukan merepotkan kita, tetapi memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Nanti di bawah koordinasi Pak Arief dan TIK, Pak Asep, kita akan mendengarkan sosialisasi tersebut dan harapannya semester genap Bapak Ibu sudah menggunakan sistem informasi pembelajaran ini. Demikian eh, sedikit pengantar dari kami. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kesediaannya untuk menggunakan sistem informasi pembelajaran. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas sambutannya. Agenda berikutnya yaitu overview terkait pengembangan sistem pembelajaran dan akan saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Arief selaku Kapus Pembelajaran. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ina. Suara saya terdengar ya? Dengar jelas Sangat, Pak. sangat jelas, Pak. Baik, terima kasih Mbak Ina, Pak Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Eh, yang saya hormati Pak Kepala LPMPP, Pak Satria. Terima kasih atas dukungan dan juga waktu yang sudah disempatkan. Yang saya sayangi dan saya banggakan Bapak Ibu dosen di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang pada siang hari ini hampir mencapai 190 dosen sudah hadir. Harapannya bagi yang belum bisa bergabung, nantinya Bapak Ibu yang hadir bisa membantu mensosialisasikan transformasi dari proses pembelajaran, meminimalkan proses administrasi yang membuat laporan tiap semesternya. Harapannya dengan adanya sistem ini kita mengisi satu tapi untuk berbagai macam bentuk laporan untuk Remun, untuk BKD dan seterusnya. Harapannya memang perubahan memang pasti akan terjadi, tapi dalam proses perubahannya kita mencoba untuk lakukan dengan secara penuh kehati-hatian, penuh dengan kelembutan, dan tidak memberikan dampak yang mengagetkan sehingga timbul resistensi dari pengguna dari sistem ini. Jadi memang betul tidak ada gading yang tak retak. Dan pastinya di awal kita sudah sampaikan setiap masukan saran untuk kebaikan sistem ini kita sangat harapkan. Di Bapak Ibu yang saya hormati, hampir setahun 2 tahun ini kita mencoba untuk meminimalkan eh, kegiatan administrasi yang berlebih untuk kita semua. Karena saya juga merasakan bahwasanya sudah melakukan kegiatan bimbingan PA, harus buat laporan lagi, laporannya formatnya belum seragam, kemudian nanti belum bikin laporan apa Bapak Ibu untuk bukti pembelajaran untuk BKD dan itu harus nunut-nunut lagi dan seterusnya. Saya rasa ini adalah eh, informasi yang semoga menyegarkan dan menyejukkan untuk kita ke depan. Namun pastinya tidak ada yang em, tidak ada yang tiba-tiba langsung nyaman. Pasti ada suatu ketidaknyamanan di awal, namun setelah itu pasti akan menjadi suatu kebiasaan dan em, menjadi suatu apa ya untuk meningkatkan kesejahteraan kita bersama. Izin menyampaikan, jadi pertama kita sebenarnya ingin bagaimana mahasiswa kita mendapatkan proses pembelajaran yang berkualitas dan bermutu tinggi pastinya. Dan di situ kita diminta sebagai dosen untuk merencanakan bagaimana kita mengantarkan mahasiswa tersebut untuk sampai kepada
tujuan pembelajaran di lingkungan UPNVJ khususnya. Nah, dalam hal ini kita tahun kemarin kita sudah coba uji cobakan dan sudah Bapak Ibu lakukan penyusunan RPS yang memang dirasa ini sebenarnya nggak mudah juga gitu. Tapi ternyata setelah menyusun satu mata kuliah, ternyata bisa digunakan atau hasilnya lebih rapi daripada saat kita menyusun menggunakan Microsoft Word dan seterusnya. Nah, dari data RPS itu Bapak Ibu, di situ kita integrasikan. Sebenarnya itu adalah data dasar. Kita integrasikan ke proses review, di mana di situ proses review itu sebagai bentuk jaminan mutu kita yang saat akreditasi kita pasti ditanya, bagaimana proses penjaminan mutu dari penyusunan RPS. Yang dulu mungkin kita kesusahan ataupun dalam bentuknya masih hard file dalam Microsoft Word kita membuat review RPS. Dari sistem ini kita bisa buktikan kepada halayak atau umum untuk memastikan RPS kita dilakukan review oleh yang berwenang yaitu Kaprodi dan WD1. Dari RPS itu juga kita nanti akan integrasikan ke jurnal atau logbook pembelajaran yang dulu, yang tahun kemarin kita masih misah-misah, tahun ini kita sudah terintegrasi yang nanti akan disampaikan oleh tim TIK. Dari review RPS, kemudian difinalkan, nanti bisa di-download PDF-nya, bisa kita gunakan untuk BKD, untuk laporan-laporan pembelajaran yang lain. Selanjutnya, di dalam sistem ini juga nanti akan semester ini akan diintegrasikan ke input nilai, di mana input nilai yang semester kemarin kita masih pisah-pisah di SIM CPL, input lagi di dosen siakat. Tahun ini, semester ini, kita sudah integrasikan semua di SIM CPL. Dan informasi terbaru lagi adalah kita migrasi untuk alamat atau URL-nya dari si SIM CPL menjadi simple.upnvj.ac.id. Saya selalu mengingat bahwasanya pemberian nama itu adalah doa, gitu ya Bapak Ibu ya. Ya meskipun memang kenyataannya belum sesimpel apa yang Bapak Ibu harapkan, tapi paling tidak kita terus berdoa agar supaya sistem ini nantinya bisa di apa ya, kalau Bapak Prima diijabahi gitu ya Pak ya. Semoga di apa ya, diridhoi gitu ya Pak Prima ya, menjadi hal yang simpel gitu. Saya pun sebenarnya juga inginnya dengan kedipan mata semuanya jadi gitu Pak, tapi kan itu juga kurang rasional ya. Tapi kita mencoba untuk bagaimana 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 bisa untuk mendekati eh, kesimpulan itu. Kemudian dari RPS, jurnal atau monitoring pembelajaran, kemudian input nilai, kemudian juga nanti ada buat portofolio. Biasanya kalau internasional akreditasi membutuhkan portofolio mata kuliah, nanti kita tinggal generate dan kita tinggal melaporkannya. Selain itu kita juga bisa melaporkan pencapaian IQ7 kita, case base dan juga PJBL. Kemudian eh, kita juga akan bisa mengetahui student workload-nya, bagaimana lama belajar dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita bisa menjamin ketercapaian mata kuliah dan ketercapaian CPL dari masing-masing mahasiswa. Jadi besar harapan kami dari satu sistem ini nanti akan berdampak banyak kepada kemudahan kita dalam menjalankan proses pembelajaran. Dan yang terbaru juga di semester ini kita bisa membuat atau melakukan konsultasi bimbingan PA melalui Simple. Laporan pun kita juga tinggal klik generate, kita bisa gunakan sebagai laporan Remun, untuk laporan BKD, dan laporan yang lain-lain. Jadi harapannya dari satu sistem ini kita akan kembangkan ke berbagai sistem pembelajaran dari persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari proses pembelajaran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait overview eh, sistem pembelajaran yang kita kembangkan. Sekali lagi saya sampaikan pastinya apa yang kita susun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Dimohon bantuan Bapak Ibu untuk mencermati setiap tahapannya. Sekiranya masih ada yang ini sangat menyulitkan, ini butuh suatu panduan kita sudah siapkan. Ini membutuhkan ini harusnya dibuang, ini harusnya diganti, ini harus digini. Monggo silahkan. Kita selalu menerima masukan-masukan dari Bapak Ibu dosen semuanya. Karena kita selalu membayangkannya itu saat kita menambah fitur itu kira-kira nanti membuat dosen tambah pusing nggak ya gitu. Kalau alasnya iya pusing harus buat RPS, iya bukan jadikan alasan karena RPS adalah suatu kewajiban kita. Tapi kalau fitur ini sebaiknya harusnya dihilangkan. Nah, itu masukan buat kami. Fitur ini harusnya bisa ditambahkan atau diintegrasikan, itu masukan buat kami. Kita akan pertimbangkan. Tapi
sedari awal kita dari tim memang selalu memikirkan, kira-kira kalau ini fitur dibuat seperti ini, ditambah dengan tombol ini, membuat dosen pusing dan membuat bingung nggak? Itu yang selalu kita pikirkan. Jadi kita berbasis dari kebutuhan Bapak Ibu. Kalau ternyata masih kurang simpel, silahkan disampaikan. Tapi kalau memang itu yang paling simpel sudah kita tampilkan, kita akan coba untuk memberikan durasi waktu untuk penyesuaian dari proses adaptasi penggunaan simpel ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk teknisnya. Nanti akan disampaikan oleh Pak KUPT TIK, ada Pak Asep, dan ada Mbak Anditiana. Dari nanti bagaimana memanfaatkan fitur bimbingan PA, bagaimana ada baruan di RPS, di situ ada pembaruan, ada terkait daftar pustaka dari penelitian dan juga daftar pustaka dari pengabdian masyarakat. Ini nanti akan sangat membantu eh, teman-teman di LPPM karena kita juga ditanya bagaimana integrasi hasil penelitian dan PKM ke mata kuliah. Nanti kita bisa tarik datanya dari RPS ini. Sehingga harapannya satu sistem untuk menjawab beberapa masalah ataupun tantangan dari eh, akreditasi nasional maupun internasional. Kemudian nanti ada bagaimana input nilai, bagaimana nanti membuat jurnal, presensi, dan seterusnya. Nanti ada informasi terbaru dari tim TIK. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan selanjutnya dan eh, setelahnya nanti akan dipimpin oleh Mas Asep selaku KOPT dan tim pengembang TIK dan dibantu Mbak Tiana. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan kepada tim TIK yang diketuai Pak Asep. Monggo Mas Asep. Baik, terima kasih Pak Arief. Eh, Mbak Tiana, untuk paparannya bisa di PPT-nya bisa di ini. Baik. Ya, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala LPMPP Pak Satria dan Pak Arief, juga beserta Bapak Ibu dosen di kalangan UPN Veteran Jakarta. Hari ini kami akan eh, coba untuk sosialisasi penggunaan aplikasi sistem informasi pembelajaran. Jadi biasanya Bapak Ibu dosen itu untuk memulai proses pembelajaran itu di laman dosen.upnvj. Diharapkan untuk semester genap ini Bapak Ibu sudah bisa beralih ke simple.upnvj.ac.id. Baik, selanjutnya bagi Bapak Ibu dosen yang baru pertama kali mengakses begitu untuk ke Simple itu untuk akunnya itu sama dengan dosen.upnvj.ac.id. Nah, tetapi ketika Bapak Ibu baru pertama kali login, nanti bisa slide selanjutnya, itu akan diminta untuk konfirmasi alamat email. Nah, di sini Bapak Ibu mohon untuk mengisi alamat email yang ada di UPN Veteran Jakarta. Kemudian nanti disimpan, setelah itu baru kemudian bisa mengakses Simple. Selanjutnya, Mbak Ade. Baik, di Simple ini ada beberapa modul yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Arief, yaitu sebenarnya modul ini tentunya sama dengan yang ada di web dosen begitu Bapak Ibu. Hanya saja ada beberapa modul yang kami integrasikan dengan RPS atau
untuk mendukung pembelajaran OBE. Jadi di sini ada modul bimbingan akademik, kemudian nanti juga ada riwayat konsultasi DPA. Nah, Bapak Ibu diharapkan setiap semesternya juga memberikan konsultasi terhadap mahasiswa PA-nya. Yang memang untuk saat ini Bapak Ibu sudah lakukan, yaitu approval saat pengisian KRS begitu. Tapi diharapkan itu juga Bapak Ibu bisa melakukan pencatatan permasalahan begitu. Kalau memang tidak ada permasalahan juga bisa langsung dicatat di sistem. Selanjutnya yaitu adalah jurnal perkuliahan. Nah, jurnal perkuliahan sebetulnya ini sama dengan yang di web dosen yaitu logbook, cuman hanya saja di Simple ini lebih apa namanya lebih banyak materi atau isian nanti yang Bapak Ibu harus lakukan dalam proses jurnal perkuliahan. Selanjutnya itu ada jadwal kelas, kemudian presensi, RPS mata kuliah, dan nah ini yang paling penting yaitu adalah pengisian nilai. Pengisian nilai ini kami masih terus kita kembangkan untuk mendukung pembelajaran UPI. Selanjutnya ada fitur riwayat pengajaran ini untuk bisa melihat apa namanya data pengajaran Bapak Ibu selama ada di UPN. Baik, selanjutnya. Nah, bimbingan akademik ini nanti di sistem itu juga kami sudah membuat laporan yang juga apa namanya secara format itu dalam satu semester gitu ya, per semesternya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa diharapkan konsultasi mahasiswa itu minimal di 3 kali dalam satu semester. Jadi Bapak Ibu bisa mencatat nanti di sistemnya, kemudian nanti pada saat laporan perwaliannya itu juga akan tampil apa saja yang sudah dikonsultasikan dengan mahasiswa PA-nya. Selanjutnya itu ada profil mahasiswa. Jadi nanti di sini juga ada sedikit pembaruan terkait profil mahasiswa PA-nya begitu. Itu ada beberapa submenu di sana, itu ada aktivitas perkuliahan. Nanti di sana Bapak Ibu bisa melihat grafik perkembangan mahasiswa. Selanjutnya nanti ada transkrip, kemudian keuangan dan yang lainnya. Selanjutnya. Nah, di perkuliahan itu nanti Bapak Ibu ada beberapa menu yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Itu ada RPS mata kuliah. Jadi Bapak Ibu dosen pengampu itu juga bisa melihat RPS yang sudah disusun oleh tim penyusun RPS. Nah, ini salah satu fitur baru di Simple yaitu RPS. Kemudian ada jadwal perkuliahan, kemudian jurnal perkuliahan, ada riwayat pengajaran, kemudian presensi, pengisian nilai, dan rekap EDOM. Nah, nanti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi terkait student workload, nah itu juga akan kita tambahkan ke depan untuk mengetahui apa namanya student workload. Baik, selanjutnya. Nah, selain ada perkuliahan, nanti di setiap kelas itu ada fitur baru juga, yaitu adalah jadwal UTS dan UAS. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu dosen nanti saat pelaksanaan UTS UAS, nanti ada informasi terkait biaya kuliah, kemudian nanti ada informasi terkait EDOM. Nah, ini juga bisa tersounding begitu ke mahasiswa yang memang secara statusnya itu belum mengisi EDOM atau secara persentase pembayarannya mungkin
belum 50% di UTS atau di UAS 100% gitu. Jadi ini kita informasikan ke Bapak Ibu dosen, mungkin walaupun memang belum ada kebijakan secara apa namanya di universitas terkait pemberlakuan UTS dan UAS, persyaratan itu tadi. Nah, kemudian di peserta. Di peserta ini nanti Bapak Ibu bisa mengeset perwalian atau perwakilan di setiap kelasnya. Nah, ini nanti fungsinya untuk mengisi, jadi untuk mengisi berita acara perkuliahan. Jadi ketika Bapak Ibu nanti mengeset pesertanya itu sebagai perwakilan di kelas, nah, nanti ketika Bapak Ibu mengisi jurnal perkuliahan, mahasiswa tersebut yang menjadi prioritas untuk melakukan pengisian berita acara perkuliahan. Bisa next. Ya. Nah, di sini juga ada penanggung jawab nilai Bapak Ibu. Jadi di setiap kelas nanti, kalau sebelumnya mungkin dosen pengampu itu bisa merubah nilai Bapak Ibu. Nah, di Simpel nanti itu disilahkan untuk dosen pengampu di kelasnya untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dalam proses pengisian nilai. Nah, dalam proses pengisian nilai ini karena sudah berbasis OBI, tentu saja apa namanya RPS mata kuliah yang ada di kelas Bapak Ibu itu harus sudah terfinalisasi sehingga data assessment-nya itu bisa ditarik begitu. Mungkin bisa next. Nah, di sini ada yang tadi saya sampaikan bahwa di peserta itu nanti ada penunjukan untuk sebagai perwalian yang nantinya bisa mengisi berita acara perkuliahan. Perwakilan mahasiswa juga bisa dilakukan perubahan setiap pertemuan dan juga bisa diperbolehkan lebih dari satu. Baik, selanjutnya. Nah, untuk presensi Bapak Ibu saat ini Bapak Ibu dosen gitu ya, ketika memang di pertemuan ke-1 misalkan itu Bapak Ibu dosen yang mengampu di pertemuan itu, Bapak Ibu bisa menginput langsung. Jadi tidak perlu menunggu mikmas begitu, nanti tinggal Bapak Ibu isi saja tanggal perkuliahan dan jam pertemuannya. Selain itu juga Bapak Ibu bisa melakukan perubahan terkait waktu dan jenis kelasnya. Untuk presensi kehadiran mahasiswa di sini juga masih sama sebetulnya dengan web dosen, hanya saja untuk ada penambahan terkait keterangan ketika mahasiswa itu tidak hadir dikarenakan izin atau sakit. Baik, selanjutnya. Nah, jurnal perkuliahan ini itu akan diisikan oleh dosen pengampu yang telah melakukan presensi mahasiswa dan juga yang sudah terplot di pertemuan tersebut begitu. Nah, itu nanti mempunyai kewajiban untuk melaporkan jurnal perkuliahannya. Yang setelah Bapak Ibu simpan, yang nanti ada perwakilan dari mahasiswa yang akan mengisi berita acara. Nah, jurnal perkuliahan ini juga bisa dilakukan ketika RPS-nya itu sudah final. Jadi saat ini tim penyusun RPS sedang menyiapkan RPS mata kuliahnya di SIPEL ini. Jadi mudah-mudahan saat perkuliahan dimulai itu sudah rampung. Baik, selanjutnya Mbak Tiana. Nah, ini nilai perkuliahan berbasis OBE. Dalam proses pengisian nilai nanti itu basisnya nanti basis evaluasi yang sudah ditetapkan di RPS Bapak Ibu, sehingga untuk
penilaiannya itu agak berbeda nanti dengan yang di web dosen. Jadi nah ini juga bisa dilakukan ketika RPS-nya itu sudah final. Nanti mungkin detailnya bisa kita pandu terkait cara pengisian. Nah, ini yang tadi saya sampaikan untuk jadwal UTS UAS. Jadi di dalamnya terdapat informasi ruang ujian, kemudian kewajiban keuangan, EDOM, dan presentasi kehadiran. Okay, next. Nah, baik, mungkin itu saja untuk kenalannya begitu Bapak Ibu. Nanti insya Allah Mbak Ade akan bantu mendemonstrasikan terkait penggunaan simple.upnvj. Mbak Ade sudah ada? Ya, baik sebentar, Kang. Oke, baik. Eh, Ya, baik. Terima ya, kasih Pak Asep. Izin Bapak Ibu, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kepala LPMPP, Pak Satria Yudhya, Pak Kapus Pembelajaran, Pak Arief, kemudian juga Pak Asep selaku KA UPA, dan juga Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir untuk melaksanakan sosialisasi simpel pada siang hari ini. Izin saya ingin menyampaikan tutorial untuk kita sama-sama menggunakan aplikasi atau sistem baru ya Bapak Ibu. Jadi sebagai informasi di TIK sendiri itu kami sedang melakukan transformasi begitu Bapak Ibu untuk terus meningkatkan yang pertama ini yang menjadi prioritas adalah kita mengalihkan aktivitas Bapak Ibu pada untuk perkuliahan dari yang sebelumnya dilakukan di dosen.upnvj ini kita beralih ke simple.upnvj sebagaimana yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Kapus dan juga Pak Kepala UPA. Nah, di sini saya ingin langsung tutorial Bapak Ibu. Tadi di kolom chat sudah saya kirimkan juga linknya dan juga PPT yang disampaikan oleh Pak Asep. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu dosen yang masih terkendala dalam melakukan login ke sistem bisa menghubungi saya atau bisa langsung di chat box untuk nanti saya bantu Bapak Ibu agar dapat masuk ke dalam sistem. Nah, Bapak Ibu, ini eh, izin untuk satu menu di bimbingan akademik. Saya sudah izin ke Pak Sigit ya, karena kebetulan saya belum dapat mahasiswa bimbingan gitu. Jadi fiturnya masih belum bisa terlihat. Nah, yang pertama itu kami pindahkan, itu adalah bimbingan akademik, Bapak Ibu. Saya mau untuk tutorial sosialisasi pada kali ini, saya sering pakai yang ganjil karena ini sudah rampung gitu ya. Nah, jadi di menu bimbingan akademik ini sudah terlihat ya Bapak Ibu, yang pertama ini lebih sering warna-warni gitu ya, karena ada beberapa yang mungkin jadi penekanan atau highlight seperti itu yang dapat memudahkan Bapak Ibu dosen. Nah, yang pertama itu ketika kita melihat daftar mahasiswa gitu ya, kita bisa melihat detail mahasiswa sebagaimana yang sebetulnya bisa juga dilakukan pada fitur dosen. Namun saat ini itu kita diperkaya lagi Bapak Ibu fiturnya untuk aktivitas perkuliahan. Ini kita bisa melihat riwayat aktivitas kuliah mahasiswa. Ini bagaimana dia status akademiknya, apakah dia pernah cuti atau dia selalu aktif. Kemudian juga ada beberapa grafik untuk sebelum kita melakukan PA, mungkin diperlukan gitu ya Bapak Ibu, grafiknya itu seperti apa, mahasiswanya apakah dia sempat ada masalah atau dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada grafik IPK-nya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan evaluasi bagi dosen PA gitu ya. Nah, ini juga kita bisa melihat apa grafik nilainya yang didapatkan oleh mahasiswa bimbingan kita seperti itu. Nah, selain aktivitas kuliah mahasiswa juga kita bisa melihat KRS mahasiswa. Ini juga bisa dilihat pada dosen UPN VJ. Tapi di sini tuh kita tambahkan fitur ya. Jadi kita bisa melihat yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalkan di dosen itu hanya pada periode yang dibuka saja. Nah, ini ada kita bisa melihat KRS mahasiswa yang sebelumnya ganjil genap apa saja yang mahasiswa itu ambil mata kuliahnya. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat KHS. Nah, ini juga sama Bapak Ibu ya, KHS kita tambahkan filternya untuk bisa melihat yang semester sebelumnya yang diambil oleh mahasiswa. Nah, selain itu KHS kita juga bisa memantau Bapak Ibu ya nilai kemudian juga komponen nilai karena nanti kita akan apa sesuai dengan OBE berbasis OBE gitu ya. Jadi nanti komponen nilainya akan terbagi demikian dan nanti ada nilai-nilainya dia dapat berapa aja. Nah, selanjutnya juga EDOM Bapak Ibu ya. Jadi dia bisa melihat, kita bisa tahu nih mahasiswanya itu sudah mengisi atau belum mengisi EDOM dan bisa lebih mudah juga kita cari tahunya mahasiswa mana yang belum mengisi EDOM dan lain sebagainya. Kemudian transkrip nilai ini yang kita bisa lihat juga dan juga bisa lihat IPK-nya ya di bawahnya. Dan kewajiban keuangan ini yang tadi di-mention juga sama Pak Asep. Jadi kita bisa tahu nih kewajiban keuangannya apakah sudah sepenuhnya dipenuhi oleh mahasiswa atau masih belum gitu ya supaya nanti bisa kita tindak lanjuti. Nah, ini yang terakhir itu adalah riwayat konsultasi Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sesuai yang di PPT bahwa dosen pembimbing akademik itu wajib melakukan minimal 3 kali ya Bapak Ibu konsultasi terhadap mahasiswa bimbingannya. Nah, kalau misalkan memang saat mahasiswanya itu tidak ada masalah gitu ya, kalau selama ini kan mungkin nggak diisi itu pilihannya gitu. Tapi saat ini mohon berkenan Bapak Ibu untuk tetap mengisikan. Wah, kalaupun memang mahasiswa tersebut tidak ada masalah gitu ya, harapannya kan demikian, maka mohon berkenan juga ditulis tidak ada masalah dan tidak ada tindak lanjut. Saya berikan contoh satu, kemudian juga nanti bisa terlihat ya Bapak Ibu di sini apabila riwayat konsultasi dari per mahasiswa. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa menggunakan fitur yang ada atau menu yang ada di bawahnya riwayat konsultasi DPA kalau misalkan mau lihat ringkasannya, ringkasan dari setiap riwayat konsultasi yang sudah dibuat. Nah, selain itu Bapak Ibu, di menu bimbingan akademik ini ada satu tombol baru yang tadi sudah di-highlight juga di PPT yaitu laporan perwalian DPA. Nah, ini baru kami tambahkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi ini berguna untuk mungkin Bapak Ibu untuk laporan dan lain sebagainya gitu ya. Nanti bisa memanfaatkan fitur laporan ini. Nah, ketika Bapak Ibu klik laporan perwalian DPA, dosen pembimbing akademik, maka secara otomatis nanti sistem akan generate ya Bapak Ibu bahwa apa saja ringkasan-ringkasannya gitu ya, kemudian perolehan mahasiswa, prestasi mahasiswa, dan ini tadi yang saya contohkan mahasiswanya Brian Ananta, saya sudah menuliskan bahwa tidak ada masalah dan belum ada tindak lanjut ya karena tidak ada masalah. Nanti akan tercetak demikian. Nah, ini NA ini untuk mahasiswa yang belum ada riwayat konsultasinya. Nah, jadi eh, sesuai arahannya tadi mohon berkenan untuk melakukan bimbingan minimal 3 kali dalam satu semester. Itu demikian untuk fitur untuk menu administrasi. Selanjutnya mungkin saya menggunakan akun saya untuk menu yang selanjutnya.
Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita login dosen.upnvj gitu ya, pada simple, mohon maaf, nanti udah kelihatan ya Bapak Ibu jadwal kuliahnya sama jadwal besok gitu ya. Nah, kita masuk ke yang kedua, menu perkuliahan. Nah, di sini ada menu perkuliahan, itu ada yang tadi sudah disebutkan juga oleh Pak Asep, RPS mata kuliah, jadwal kelas, jadwal minggu ini. Kita mulai langsung masuk satu persatu. Ini yang pertama itu adalah yang kedua ya Bapak Ibu RPS. Nah, di dalam jadwal kelas ini ada kelihatan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu di mengampu mata kuliah apa saja pada semester ini dan juga pada semester sebelumnya. Nah, di sini bisa kelihatan Bapak Ibu tim teachingnya itu siapa saja gitu ya. Kemudian juga ini merupakan kelas besar atau kelas kecil atau ada kelas kecilnya seperti itu. Nah, nanti bisa langsung terlihat ya Bapak Ibu mahasiswanya itu ada berapa dan juga dia dari prodi mana gitu ya kalau Bapak Ibu memang mengampu di lebih dari satu prodi. Nah, di jadwal kelas ini selain ada jadwal mingguannya, kita juga bisa ngelihat ya Bapak Ibu detail dari data kelas tersebut. Nah, yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Asep, pada menu data kelas itu kita tuh sudah menambahkan satu ini baru ya Bapak Ibu fitur gitu ya. Setup penanggung jawab nilai. Setup penanggung jawab nilai. Nah, di sini ada warning gitu ya Bapak Ibu, kalau misalkan kelas ini belum ada penanggung jawab nilai. Jadi kita bisa klik tombol yang di sini setup penanggung jawab nilai, kemudian nanti dipilih saja penanggung jawab nilainya itu siapa dosen yang ditugaskan untuk menjadi penanggung jawab nilai di mata kuliah tersebut. Kalau misalkan nggak ada tim teachingnya gitu ya, sendiri ngajarnya ya berarti dia otomatis jadi penanggung jawab nilai juga, tapi tetap harus diklik ya Bapak Ibu gitu. Jadi sistem tidak mendefinisikan secara otomatis kalau dia sendiri dia auto jadi penanggung jawab nilai enggak. Tapi kita tetap harus klik dulu di sini untuk menugaskan diri sendiri sebagai penanggung jawab nilai. Demikian, kemudian juga di sini ada informasi apakah mata kuliah ini merupakan kelas gabungan. Kalau ada, maka yang mana gitu ya. Dan selanjutnya ada RPS mata kuliah. Nah, nanti dengan adanya menu RPS mata kuliah, Bapak Ibu, diharapkan untuk setiap dosen pengampu itu mengetahui RPS mata kuliah tersebut tuh apa gitu ya. Jadi karena mungkin dosen pengampunya bukan merupakan dosen tim penyusun RPS, maka dia nggak tahu atau lain sebagainya. Jadi diharapkan ketika sistem ini sudah digunakan, maka seluruh dosen pengampu itu mengetahui RPS dari mata kuliah tersebut itu apa. Dan juga status RPS-nya itu sudah sampai mana gitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah peserta. Nah, kita juga bisa di menu peserta ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat nih nama-nama mahasiswa yang jadi peserta dan juga kita bisa ngecek ini ada satu kolom baru ya Bapak Ibu, synchronize leads. Nah, sebenarnya fungsi ini enggak untuk kita klik terus dia jadi sinkron gitu ya, enggak Bapak Ibu, tapi hanya sebagai informasi bahwa mahasiswa tersebut apakah sudah tergabung pada course yang ada di Leeds gitu ya. Jadi kita mahasiswa juga nggak bisa nih bilang saya belum enroll, padahal sebenarnya dia kita udah ngasih tugas di Leeds, terus dia alasannya belum enroll dan lain sebagainya. Padahal kita tahu datanya bahwa dia sudah tergabung di Leeds, course di Leeds gitu ya. Kemudian kalau untuk yang pojok kiri ini adalah perwakilan Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Asep tadi bahwa kita bisa dosen pengampu itu bisa memilih lebih dari satu perwakilan mahasiswa untuk selanjutnya ditugaskan atau kita berikan yang ditugaskan untuk memvalidasi apakah perkuliahan ini berjalan sesuai dengan rencana. Nah, rencananya itu mengandung di mana itu ada di RPS gitu ya. Jadi nanti kita minta kesediaannya mahasiswa atau Bapak Ibu menunjuk ya, boleh lebih dari satu mahasiswa dan dari setiap pertemuan itu boleh dirubah gitu ya siapa yang jadi perwakilan karena khawatir
di pertemuan yang selanjutnya mahasiswa tersebut nggak masuk gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh merubah perwakilan mahasiswa ini. Tuh. Selanjutnya adalah presensi ya Bapak Ibu. Nah, presensi ini juga dapat saat ini tuh kita bisa merubah, mengedit tanggal. Ya, kalau misalkan yang sebelumnya itu kan ketika sudah dijadwalkan demikian, maka kita nggak bisa nih ngerubah tanggal pertemuan. Nah, tapi dengan masukan Bapak Ibu dosen, kami memfasilitasi bahwa saat ini di Simpel UPN VJ itu sudah bisa mengedit tanggal pertemuan. Jika memang Bapak Ibu dosen pada jadwal tersebut itu berhalangan atau sedang sakit gitu ya atau sedang ada dinas luar seperti itu nanti boleh dilakukan edit. Tapi Bapak Ibu kalau misalkan memang apa ini belum pasti gitu ya untuk terutama untuk data pertemuan kita tambah baru itu kita tidak bisa hapus ya Bapak Ibu. Jadi mohon mengisikan jika sudah pasti dan mengisikannya itu data yang benar karena ketika ini sudah contoh saya tambahin satu ya pertemuan ke-17 pada hari ini jam mulainya jam 7 pagi kemudian selesainya jam 9 pagi kelasnya kelas kecil. Nah, ketika saya klik simpan, begitu Bapak Ibu, ini saya hanya bisa edit ya, edit tanggal pertemuan. Tapi saya nggak bisa ngapus untuk pertemuan yang sudah dibuat gitu ya. Nanti kalau misalkan ngapus itu harus menghubungi Mikmas atau operator fakultas. Jadi mohon fitur ini Mbak Ade, dengan bijak. izin. Iya, Boleh Ibu. nggak pelan-pelan? Jadi kami ngikutin gitu. Oh iya, Kalau oke. begini kami nggak tahu nih yang mana dibuka. Iya, iya, siap, siap. Siap, Ibu. Jadi saat Terima ini kasih. itu saya sedang ada di menu perkuliahan, kemudian ada di jadwal kelas. Oke, wait a minute, Mbak. Wait a minute, wait a minute. Baik, Ibu. Mbak buka satu. Nanti videonya bisa dikirim kan? Iya, nanti bisa dikirim video Zoom ini, Video Ibu. ini Record untuk yang video. materi apa yang rapat ini ya. Iya, siap, Jadi siap, kita Ibu. dengerin dulu, nanti tinggal kita reviewnya dari videonya. Ya, Iya, makasih. siap. Siap, Ibu. Oke, sudah perkuliahan, Iya. and then Kemudian masuk ke menu yang presensi, Ibu. presensi, Kalau oke. lagi di jadwal kelas, Sudah. ya, Ibu bisa klik yang ini, kemudian ke presensi. Kemana? Ada yang warna hijaunya di sini, tapi kita belum ada. Setelah perkuliahan, presensi, terus mana? Oh, kita nggak ada nih. Izin Mbak, yang untuk yang hijau-hijau di atas nggak ada. Kami langsung ada daftar kelas dan jadwal perkuliahan. Baru mata kuliahnya. Ya, benar ini ya Bu berarti ya tampilannya ya. Yang di atasnya nggak ada. Yang di atas yang mana Ibu? Periode semesternya bukan genap, Mbak. 24-25 genap. Iya, saat ini sedang 24-25 genap Ibu, tapi untuk yang Genap ya. saya sedang contohkan itu Oh, sudah ganjil. nyicil ya. Yang kemarin. Oh, oke. Ya, Ya, yang kemarin. kasih. Ya. Mungkin izin saya bisa lanjut terlebih dahulu. Nanti untuk Bapak Ibu yang terkendala ya dengan senang hati kami bisa memandu seperti itu atau berkenan untuk mengirimkan pesan errornya atau kendalanya melalui chat atau melalui WhatsApp saya ya Bapak Ibu. Nanti akan saya tulis Terima juga kasih. pantoknya. Terima kasih. Izin saya melanjutkan.
Saat ini saya ulangi kembali, saat ini sedang ada di menu perkuliahan, kemudian juga di jadwal kelas, dan kita sedang ada di menu presensi ya Bapak Ibu. Izin saya memakai periode akademik yang 2024-2025 ganjil. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya hanya bisa menambah ya. Khawatir kalau misalkan saya membuka yang genap, padahal itu belum mulai perkuliahannya, itu saya akan merepotkan Mikmas juga untuk menghapus. Demikian Bapak Ibu. Eh, jadi setelah saya menambahkan ini, kita bisa melihat ya Bapak Ibu di tombol yang biru ini ada logo biru atau apa? Kaca pembesar untuk kita masuk ke dalam detail presensi dari pertemuan ke-17 yang tadi baru dibuat. Nah, ini ada nama-nama mahasiswanya. Secara default sama seperti yang di dosen itu, ini akan hadir ya Bapak Ibu secara default. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kalau misalkan ada yang izin, sakit gitu ya, yang kami tambahkan di sistem yang baru ini adalah modal sih atau pop up seperti ini untuk menuliskan keterangan ya. Jadi izinnya itu biasanya kalau mahasiswa itu ke saya izinnya suka ada dispensasi gitu ya, kegiatan Surat ormawa tugas. atau ya surat tugas, kegiatan dia apa mengikuti lomba dan demikian atau yang lainnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menuliskan gitu ya dan juga mengunggah file jika memang ada. Tapi untuk file ini tidak wajib Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan hanya dari info dari temannya atau dia WhatsApp saja, Bapak Ibu sudah bisa menyimpan gitu ya keterangannya izin, ada dispensasi dan lain sebagainya. Nah, selain izin, ini juga ada untuk yang sakit Bapak Ibu ya. Jadi untuk izin sakit itu kita berikan pop-up untuk Bapak Ibu bisa mengisi keterangan atau catatan daripada mahasiswa tersebut. Nah, ini sama untuk yang sakit juga kolomnya juga sama. Nah, tapi kalau untuk yang alfa dia enggak ya Bapak Ibu karena kan alfa tanpa keterangan ya. Jadi otomatis. Nah, saat Bapak Ibu pertama kali buka nanti di sini akan ada tombol simpan presensi ya. Jadi kalau misalkan ini semuanya hadir dulu deh gitu ya, kita simpan presensinya. Nah, nanti kalau misalkan di pertengahan dia izin, Bapak Ibu, ini tombol simpannya udah hilang ya. Jangan heran gitu ya, karena memang kita simpannya itu hanya untuk yang pertama saja. Kalau misalkan nanti di pertengahan ternyata dia nggak masuk nih sampai akhir gitu ya, atau tiba-tiba dia keluar, mungkin Bapak Ibu berkenan untuk merubahnya menjadi alfa gitu ya, itu maka sistem otomatis ke save ya. Jadi ketika kita klik ini otomatis ke save. Begitupun untuk yang izin. Jadi di pertengahan dia izin gitu ya. Izinnya kenapa? Kemudian nanti disimpan, nanti dia akan otomatis langsung kesimpan gitu ya. Nanti ada di sini keterangannya dan Bapak Ibu bisa merubah lagi keterangannya gitu ya. Mungkin udah ada update atau sakitnya udah ada update sakit apa gitu ya. Bapak Ibu bisa rubah lagi. Demikian Bapak Ibu untuk yang presensi. Sampai di situ pembaharuannya. Setelah itu, setelah mengisi presensi, baru kita bisa mengisi jurnal perkuliahan. Nah, jurnal perkuliahan ini juga tadi sudah disampaikan bahwa prinsipnya itu sama seperti yang sudah ada di dosen.upnvj ya. Pada pertengahan tahun lalu seingat saya kita tambahkan menu monitoring yang ada di drop down pada saat mengisi presensi. Nah, itu beralih menjadi jurnal perkuliahan. Nah, masukannya pada saat di dosen.upnvj itu Bapak Ibu dosen pada saat sub CPMK gitu ya, itu terpaksa harus copy paste dari RPS atau mengetikkan ulang dari RPS. Nah, tapi tidak demikian untuk sistem yang baru ini Bapak Ibu bahwa karena kita sudah terintegrasi dengan RPS yang sudah dibuat oleh tim penyusun RPS, maka Bapak Ibu pengampu hanya memastikan saja dan mengkonfirmasi apakah perkuliahan ini berjalan sesuai dengan rencana atau tidak gitu ya. Karena idealnya kan sebenarnya sesuai rencana ya Bapak Ibu. Jadi memang secara logika harusnya nggak perlu nih nulis 2 kali lagi gitu ya sub PMK-nya. Nah, ini sudah kami lakukan Bapak Ibu. Jadi ini kolom yang di sebelah kiri itu ada aktivitasnya. Ini demikian aktivitasnya. Dan juga yang di tengah ini ada rencana Bapak Ibu. Ini rencana ini yang ada di RPS.
yang sudah ditetapkan oleh tim penyusun RPS. Jadi kita tarik datanya, ini yang sudah ada per pertemuannya. Nah, tugas Bapak Ibu pengampu itu bagaimana gitu ya? Hanya mengkonfirmasi apakah memang perkuliahan ini atau pertemuan ini berjalan sesuai rencana. Kalau misalkan memang iya, maka tinggal diklik aja ya iya gitu ya. File pendukung ini kami butuhkan tahun lalu gitu, sama seperti monitoring untuk perkuliahan yang dilaksanakan secara daring itu boleh berkenan untuk mengunggah file pendukung atau screenshot Zoom, Google Meeting, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan perkuliahannya dilaksanakan offline ya, secara sinkronus di kelas, maka diperkenankan untuk tidak mengupload gitu ya. Jadi ini nggak require atau tidak wajib diunggah. Gitu. Kemudian kalau misalkan tidak sesuai rencana, baru Bapak Ibu bisa menuliskan ya, kenapa tidak sesuai rencana dan apa yang materi yang aktual terjadi di kelas saat itu. Ya, tapi karena saya memilih untuk sesuai rencana, jadi saya checklist atau saya pilih yang iya. Nah, ini juga Bapak Ibu sub CPMK-nya. Jadi Bapak Ibu nanti tidak usah menulis lagi gitu ya atau copy paste dari yang RPS-nya untuk di monitoring ini, tapi kita cukup memastikan aja. Dan kalau misalkan memang ada tambahan, Bapak Ibu tinggal diklik, kemudian nanti akan muncul pilihannya atau opsinya. Opsinya ini berasal dari mana? Berasal dari sub CPMK yang sudah ditetapkan atau sudah diinputkan oleh tim penyusun RPS ya. Jadi kita ini semua base-nya itu dari RPS yang sudah dibuat oleh tim penyusun dan ini per pertemuannya. Ini ada di rencana pertemuan. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain jurnal perkuliahan, ini ada juga detail dan metode pembelajaran. Nah, kolomnya sama ya Bapak Ibu, ada aktivitas, ada rencana, dan juga ada realisasi. Untuk yang rencana ini kami mengambil dari RPS ya. Jadi ini metode pelajarannya itu udah ditentukan di pertemuan 11 ini adalah ceramah. Tapi jika memang Bapak Ibu menambahkan gitu ya, mungkin ternyata di pertemuan tersebut ada tambahan diskusi gitu ya, karena memungkinkan atau ada pembelajaran berbasis masalah gitu ya. Ini Bapak Ibu boleh untuk menambahkan ya, boleh untuk menambahkan yang terjadi aktualnya di kelas seperti apa. Tapi kalau misalkan memang cukup sesuai dengan apa yang ada di rencana yaitu ceramah saja, maka nggak usah diotak-atik gitu ya ibaratnya. Jadi didiemin aja, kemudian nanti langsung kita simpan. Seperti itu. Ya, selain dari kegiatan mengajar terbimbing, penugasan juga sama. Apakah nanti penugasannya jadinya sinkronus gitu ya, karena mungkin ceramahnya sedikit sehingga masih memungkinkan untuk mengerjakan tugasnya di kelas gitu ya. Jadi ini dirubah menjadi sinkronus. Ini boleh ya Bapak Ibu silahkan kami serahkan kepada Bapak Ibu pengampu sesuai dengan yang ada di kelas dan juga metode pembelajarannya juga sama ya Bapak Ibu di kampus. Kemudian dia juga diskusi dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama yang mandiri. Jadi ada 3 ya Bapak Ibu, belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan juga mandiri. Nah, kalau misalkan sudah, ini bisa Bapak Ibu simpan saja gitu ya. Dan kalau tadi nggak ada yang berubah gitu ya, itu nggak usah diapa-apain, langsung diklik simpan. Itu artinya sesuai dengan yang sudah direncanakan di RPS gitu ya. Ini artinya sesuai gitu Bapak Ibu. Nah, jurnal perkuliahan ini nggak ada tombol tambah Bapak Ibu ya. Jadi jangan galau, jangan risau, jangan panik. Kenapa kok saya nggak bisa nambah jurnal perkuliahan? Nah, artinya kalau misalkan memang belum Mbak ada, Ada sebentar Mbak Ada. ya silakan Bapak. Untuk mengklik detail jurnal kuliah di mana Mbak Ada? Di sini Bapak, yang gambar atau icon Ya, pena oke, itu Pak. oke. Sebelah Baik, kiri. terima kasih. Iya, siap. Jadi ini cuman bisa saya mengisikan yang 17 ya Bapak Ibu, yang 18-nya kok nggak ada Mbak Ade gitu ya. Kenapa? Karena Bapak Ibu belum membuka atau belum mengisi presensi ya. Jadi sebagaimana yang tadi ada di slide-nya Pak Asep gitu ya, bahwa jurnal perkuliahan hanya bisa diisi setelah Bapak Ibu mengisi presensi terlebih dahulu.
gitu ya. Yang yang pertama gitu. Nah, yang kedua adalah jurnal perkuliahan hanya bisa Bapak Ibu isikan apabila status RPS-nya itu sudah final. Ya, itu yang kondisi yang kedua. Kenapa demikian harus statusnya itu sudah final? Karena tadi RPS itu kita akan ngelihat dari rencana Bapak Ibu. Kita akan menyesuaikan dari rencana. Kasihan nanti dosen pengampunya kalau misalkan memang RPS-nya itu belum ada, ini nanti tulisannya jadinya kosong ya Bapak Ibu, karena base-nya tuh belum ada gitu ya. Ini nanti semuanya merah-merah NA NA gitu ya. Dan kita jadinya bingung dosen pengampunya ini harus mengisikan apa. Jadi bagi Bapak Ibu yang kebetulan juga ditugaskan untuk menjadi tim penyusun RPS, berkenan untuk menyelesaikan terlebih dahulu RPS-nya ya, karena di sistem kami ini hanya bisa diisikan pada saat RPS-nya statusnya sudah final. Ya, karena ini selain kita ngelink ke jurnal perkuliahan, ini selanjutnya akan ada nilai perkuliahan juga Bapak Ibu. Yang itu berdasarkan dari RPS di menu yang rencana assessment yang sudah dibuat pada RPS-nya. Nah, saya sementara lanjut dulu setelah dari jurnal perkuliahan, kita ke jadwal UTS dan juga UAS. Nah, untuk jadwal UTS dan juga UAS ini, Bapak Ibu, ini hanya sebagai informasi saja gitu ya, karena memang mungkin di kita ini belum ada, tadi disampaikan juga, belum ada kebijakan lebih lanjut mengenai prasyarat untuk UTS dan juga UAS. Tapi nanti kalau misalkan ada arahan dari pimpinan bagaimana prasyaratnya, maka kami sudah menyiapkan fiturnya seperti itu ya, untuk nanti kita lihat apakah mahasiswa ini sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, sementara yang kami cek, yang kami tampilkan itu pada menu jadwal UTS itu pasti yang pertama itu adalah jadwalnya. Ya, jadi Bapak Ibu tim teaching gitu ya, mungkin ini sempat saya rasakan atau mungkin teman-teman dosen yang masih baru gitu ya, kita ke bagian tim teaching itu ngajarnya cuma 3 pertemuan gitu ya, ngajarnya cuma 3 pertemuan. Sehingga kita bingung nih UTS-nya kapan ya, karena kita nggak begitu ngikutin ya pertemuan atau perkuliahannya itu gimana. Nah, Bapak Ibu bisa melihat ya, mudah-mudahan fitur ini juga bisa berguna untuk mengingatkan jadwal UTS mahasiswanya itu kapan. Kewajiban keuangan daripada mahasiswa tersebut, apakah dia sudah melunasi pembayarannya ini pakai prosentase. Kalau misalkan dia cicilan berapa kali, nanti dia akan otomatis apa ke prorata gitu ya, ke prosentase, apakah dia baru bayar 50% atau 30% atau sebagainya. Pun kalau misalkan mahasiswa tersebut merupakan penerima beasiswa, nanti akan kita tampilkan juga beasiswa apa yang diterima oleh mahasiswa tersebut. Selain kewajiban keuangan, kami juga menambahkan status edomnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin bisa diingatkan kalau yang menu tadi itu administrasi itu adalah mahasiswa PA ya. Tapi kalau ini itu adalah mahasiswa kita di kelas ya, karena kita sebagai dosen pengampu. Ini apakah mahasiswa ini sudah mengisi nih edomnya gitu ya di kelas yang kita mengampu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung cek siapa aja yang belum ngisi mahasiswanya gitu ya, bisa untuk diingatkan supaya ini kan efeknya ke edom Bapak Ibu juga gitu ya. Kalau misalkan 100% yang mengisi, pasti nanti presentasinya bisa lebih valid lagi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah kehadiran Bapak Ibu. Nah, ini juga berupa persentase, persentase kehadiran, bahwa tadi sudah disampaikan bahwa minimum hadirnya itu berapa persen, dan dia itu memenuhi atau tidak nih untuk melakukan atau menjalani UTS, seperti itu. Nah, sementara fitur UTS sama UAS sama gitu ya, yang berbeda hanya jadwalnya saja. Ini hanya sebagai informasi, jadi tidak ada aksi apapun yang Bapak Ibu bisa lakukan ya, Bapak Ibu dosen pengampu di menu ini. Kemudian selanjutnya adalah nilai perkuliahan. Nah, nilai perkuliahan ini Bapak Ibu yang pertama kondisinya adalah Bapak Ibu wajib menginput ya, menginput atau mengisikan nge-setup gitu ya, siapa penanggung jawab nilainya. Nah, ini kelihatan juga Bapak Ibu ya dari logonya.
Kalau misalkan dia hijau-hijau, nah ini sebagai penanggung jawab nilainya, maka dibebankan ke yang ditugaskan. Kemudian juga jika misalkan ingin dilakukan perubahan, maka yang berkenan untuk melakukan perubahan adalah dosen yang sudah ditugaskan gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini terlihat saya sama Bu Catur gitu ya yang menjadi penanggung jawab, maka nanti yang bisa merubah atau saya mau menugaskan dosen lain ini Panijo Sanjojo itu saya atau Bu Catur gitu ya. Jadi hanya dosen yang telah ditugaskan yang bisa merubah penanggung jawab nilainya. Nah, ini juga kelihatan Bapak Ibu status RPS sudah final karena memang wajib final ya Bapak Ibu. Nanti status RPS-nya itu kelihatan. Nah, izin ini kenapa masih 00 ke depannya Bapak Ibu? Ini kita akan menggunakan penginputan nilai itu berbasis OBE ya Bapak Ibu tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Asep gitu ya. Jadi apa-apa saja yang ada di sini itu merupakan rencana evaluasi yang sebelumnya sudah disusun oleh tim RPS. Jadi mungkin setiap mata kuliah daftar komponen evaluasinya itu berbeda itu memungkinkan. Karena RPS-nya itu per mata kuliah ya mungkin berbeda ya Bapak Ibu. Tapi yang wajib sama adalah 1 MK di kelas ABCD, nah itu yang dihimbau untuk disamakan komponen evaluasinya. Jadi nggak ada lagi nanti harapannya yang berubah. Mungkin ini kelas konsep sistem informasi di kelas A itu komponen evaluasinya berbeda dengan konsep sistem informasi yang ada di kelas B dan C gitu ya. Nah itu yang alhamdulillah sudah bisa ditangani oleh sistem ini gitu. Nah ini karena sudah final udah bisa. Izin sebentar saya mau cek dulu apakah ada yang final lagi yang lain supaya bisa saya sekalian tutorial. Nah ini pengantar teknologi informasi. Coba. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tadi yang saya sampaikan gitu ya, yang pertama kondisinya untuk nilai perkuliahan ini Bapak Ibu wajib nge-set up penanggung jawab nilai. Kenapa? Karena kalau misalkan penanggung jawab nilainya belum didefinisikan gitu ya, belum ditugaskan di sini, ini maka semuanya X nih. Dan efeknya apa Bapak Ibu? Efeknya belum bisa ngisi nilai. Ya, jadi tadi ada 2 kondisi. Yang pertama itu wajib setup penanggung jawab nilai, dan yang kedua adalah RPS-nya itu wajib final. Nah, coba saya mungkin akan contohkan lagi bagi yang RPS-nya itu belum final. Diganjil sepertinya ini. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama, yang ini bahwa daftar komponen evaluasi itu tidak akan terbuka kalau misalkan kondisi yang pertama mata kuliah ini belum memiliki penanggung jawab nilai ya. Tapi kalau ini masih lumayan mudah ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal di setup aja. Kemudian siapa yang ditugaskan untuk menjadi PJ pengisi nilai, penanggung jawab nilai. Dan kondisi yang kedua adalah RPS-nya itu wajib final ya Bapak Ibu. Nah, di sini tuh kita nggak bisa kebuka juga nih, walaupun mungkin nanti saya sudah set siapa penanggung jawab nilainya, tapi dia tetap nggak kebuka. Kenapa? Karena status RPS-nya itu masih revisi prodi. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita menunggu semuanya itu sudah final, baru kita bisa jadikan komponen evaluasi ini sebagai dasar untuk pengisian nilai. Jadi mohon berkenan Bapak Ibu dosen yang mungkin hari ini juga hadir sebagai tim RPS untuk menyelesaikan RPS-nya karena banyak yang menunggu juga gitu ya. Jadi Bapak Ibu dosen pengampu ini juga menunggu gitu. Nah, ini statusnya sudah final, kemudian saya tinggal menugaskan contohnya diri saya ya untuk ditugaskan menjadi PJ nilai. Nah, kalau sudah saya menugaskan atau kalau sudah MK ini ada pengampu atau penanggung jawab nilainya, maka tombolnya berubah ya Bapak Ibu jadi hijau nih, nggak ada yang merah-merah lagi gitu ya. Jadi kalau dapat yang merah-merah silakan dibaca dulu pesan errornya itu apa.
Kemudian dilengkapi kalau sudah harusnya ini berubah menjadi hijau. Artinya ini sudah siap impor dari data rencana asesmen dan juga evaluasi. Data rencana asesmen dan evaluasi ini adanya di mana? Adanya di RPS ya. Mungkin nama ini rencana asesmen dan evaluasi ini sudah tidak asing lagi terdengar oleh tim penyusun RPS ya. Karena tim penyusun RPS itu di dalamnya dia akan mengisi rencana asesmen dan juga evaluasi. Saya coba klik dulu. Nah, di sini sebelum kita impor gitu ya, Bapak Ibu, kita diberikan dulu informasi ya untuk apa saja sih yang mau kita impor gitu ya. Nah, di sini ada nama evaluasi, komponennya, dan juga pemetaan bobot CPMK-nya. Nah, kebetulan di sini hanya ada 6 evaluasi gitu ya. Saya kan juga kalau mau merubah gitu ya, ini nggak bisa, jadi saya salin aja gitu ya. Saya sudah terima apa yang disusun oleh tim RPS, saya akan copy ke sistem. Nah, di sini ini akan menjadi dasar Bapak Ibu ya. Nah, nanti selanjutnya ketika sudah ada dasar ini, maka akan terbuka Bapak Ibu di sini. Ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pakai ini ya sambil tutorial, mungkin ada yang sambil ngikutin juga di 2425 ganjil. Ini semuanya 0, padahal sebetulnya mahasiswa tuh udah punya NA ya. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Karena penilaian berbasis OBE ini insya Allah baru akan kita terapkan itu di semester genap ini. Jadi memang di semester yang ganjil ini masih dalam proses penyempurnaan. Apakah nantinya akan semua terjerat di sini atau memang nol aja gitu ya. Jadi kita mulai dari awal lagi dari genap yang kita memang melakukan penilaian berbasis OBE. Ya, jadi ini memang masih nol ya karena memang semester lalu itu belum berdasarkan OBE. Jadi OBE-nya itu insya Allah baru akan diterapkan pada semester 2024-2025 genap ini. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kolom ini lumayan cukup berbeda juga dari yang dosen gitu ya. Kolom ini kalau saya hitung, ini ada aktivitas partisipatif 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya Bapak Ibu. Ini sama dengan yang ada di rencana evaluasi gitu. Nah, kolom ini memungkinkan berbeda di setiap mata kuliah. Karena tergantung dari banyaknya rencana assessment atau rencana evaluasi yang dibuat oleh tim RPS. Jadi kalau misalkan kemarin kita sempat menemukan bahwa ada satu RPS, satu mata kuliah yang rencana evaluasinya tuh ada 16. Maka kotak ini akan sebanyak 16 ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dibayangkan ini akan ke kanan itu sebanyak 16. Nah, selain Bapak Ibu dosen pengampu gitu ya yang mungkin nanti akan kaget gitu ya, kok ini kotaknya banyak banget gitu ya. Kami nih dari tim juga ngebayangin gimana cara bikin kolomnya supaya bisa 16 gitu ya. Nah, tapi nanti silakan disesuaikan lagi Bapak Ibu, mohon berhati-hati pada saat mengisikan rencana assessment atau rencana evaluasi yang ada di RPS ya disesuaikan. Karena nanti kolom isiannya itu akan sebanyak kolom rencana evaluasi. Jadi karena ini ada 6 rencana evaluasinya maka di sini ada 6. Gitu ya Bapak Ibu. Eh, kemudian yang kedua kita nggak bisa langsung isi ya. Kita harus klik dulu edit. Nah, ini yang masih terus kami kembangkan Bapak Ibu. Ini mohon doanya juga Bapak Ibu supaya kami bisa memaksimalkan fitur ini dan menyelesaikan fitur ini agar dapat berfungsi secara optimal gitu ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita edit ini ada tombol gitu ya Bapak Ibu hijau-hijau nih di bawah gitu ya. Ini harapannya gitu nanti Bapak Ibu dosen bisa mengisikan nilai itu ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama itu nilai default. Ini kalau nilai default ketika kita isi 80 ya dari urut 1 sampai 35 mahasiswa itu nilai 80 ya. Jadi nanti tinggal kita sesuaiin aja berapa-berapa. Jadi nanti nggak ngisi lagi dari awal ya Bapak Ibu. Karena saya juga sempat ngerasa kalau yang di dosen itu selain kita harus ngisi dari awal, itu tuh di pojok-pojok sini itu ada
atas bawah gitu ya, yang kalau kita pakai keyboard itu akhirnya dia bertambah gitu. Itu sempat menjadi kendala juga, dan kami alhamdulillah perbaiki di sistem yang ini gitu. Jadi nilai default itu langsung semua ke generate, nanti tinggal disesuaikan saja. Mungkin ada yang dapatnya 85, 89, 87. Nah, itu tinggal Bapak Ibu merubah. Nah, yang kedua ini adalah nilai dari SIM KBK. SIM KBK ini sebagai informasi digunakan oleh apa? Prodi-prodi yang berbasis kompetisi kompetisi kalau apa contohnya mungkin kayak Soka Blok gitu ya di rumpun kesehatan. Nah, nanti mungkin eh kalau fiturnya sudah rampung, insya Allah nanti kami akan melakukan sosialisasi lagi kepada prodi-prodi yang memang aktif menggunakan SIM KBK ini gitu ya. Jadi kami juga coba untuk memfasilitasi dari semua rumpun keilmuan seperti itu, dan juga yang terakhir adalah nilai dari leads. Nah, ini kami masih coba untuk bagaimana kita bisa mengintegrasikan antara nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu apa koreksi melalui leads, bagi yang ujiannya itu melalui leads, nanti ke depan harapannya nilai itu dapat kita tarik ke simple.upnpj ini. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu untuk fitur ini ya, karena ini masih dalam apa masih dalam penyelesaian, masih dalam penyempurnaan untuk fungsi-fungsinya. Nanti lebih lanjut akan kita sosialisasikan lagi untuk fitur pengisian nilai ini sebelum, harapannya sih sebelum UTS ya, atau sebelum atau di tengah perkuliahan, maksimal di sebelum UTS. Karena nanti pengisiannya itu aktifnya di sebelum UTS ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, selain itu yang terakhir Bapak Ibu ini ada skor EDOM. Nah, ini skor EDOM-nya. Ini skor EDOM yang ada di kelas ya Bapak Ibu, di kelas B. Kalau nanti juga ada rekapannya di menu utama, rekap skor EDOM. Tapi kalau yang skor EDOM menu di sini, ini adalah skor EDOM per kelas ya Bapak Ibu. Nah, ini mata kuliahnya PTI atau Pengantar Sistem Teknologi Informasi. Skor EDOM-nya UTS belum ada karena saya ditugaskannya setelah UTS gitu ya Bapak Ibu. Nah, nanti kita bisa melihat ya Bapak Ibu komentarnya dan juga isiannya itu seperti apa. Nah, ini gitu ya. Dan mungkin ini kan yang mengisi jumlah respondennya itu 34 ya Bapak Ibu mahasiswanya, sementara ada 35. Nah, dengan sistem ini juga nanti kita bisa ngecek nih siapa mahasiswa yang masih belum mengisi EDOM seperti itu. Karena respondennya masih belum 100%. Nah, mungkin itu yang ada di menu perkuliahan. Nah, nanti ke depan masih kami kembangkan juga untuk laporan aktivitas remunerasi. Jadi harapannya dengan sistem informasi pembelajaran ini simple ya, harapannya bisa dapat memberikan kesan baik atau mindset baik gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapus bahwa dosen itu beralih ke simple. Jadi nanti dosen harapannya lebih simple ya Bapak Ibu gitu. Jadi mohon doanya untuk tim kami untuk dapat menyempurnakan kembali fitur-fitur yang masih dalam proses pengerjaan. Dan tadi ada sempat diminta untuk video tutorialnya, sedang kami buatkan juga karena masih ada fitur yang masih menyusul gitu ya Bapak Ibu. Mungkin selanjutnya tadi sesuai arahan Pak Kapus, kami buka sesinya untuk kita berdiskusi apa saja yang menjadi kendala atau masukan ataupun pertanyaan dari Bapak Ibu dosen. Silakan mungkin ya dapat bergabung juga membersamai kita Pak Asep. Baik, terima kasih Mbak Ade atas tutorialnya. Bagi Bapak Ibu dosen yang yang masih mungkin belum bisa login, itu saya sudah sampaikan di chat agar bisa menghubungi nomor admin kami di Upada IKA. Kemudian bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin perlu ada diskusi begitu, kami silakan, mangga Bapak Ibu. Izin Pak Asep ya, mungkin saya mengawali aja untuk memancing sedikit ya. Siap Pak Tadi. Untuk dosen KB ya, untuk dosen KB nanti yang bertanggung jawab terhadap
pengisian presensi dan jurnal itu siapa? Itu yang pertama ya untuk dosen Ya. KB. Karena kan dosen KB kadang-kadang kan tidak punya akun ya, akunnya mungkin dian oleh Mas. Kemudian yang kedua untuk konsultasi KRS bimbingan. Nah, di sana itu fenomena yang saya dapatkan itu ada mahasiswa yang mencoba-coba mengisi mata kuliah prasyarat ya. Nah, ternyata mereka bisa ngisi mata kuliah prasyarat itu. Taruhlah mata kuliah riset operasi satu. Prasyaratnya dia harus ikut perubahan komputer ya, nilainya C. Nah, di sana mereka berapa perubahan komputer itu nilainya dia D. Nah, ternyata mahasiswa masih bisa mengisi ngambil mata kuliah riset operasi. Nah, saya lihat di sana untuk dosen pembimbing itu tidak punya otoritas untuk mendilit mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa. Oh, Yang baik. notabene mahasiswa itu sebenarnya tidak punya hak untuk ngambil mata kuliah itu gitu ya. Oke. Nah, ya jalan pintasnya sih kita selama ini kita menghubungi Mikmas minta tolong untuk mendilit mata kuliah tersebut gitu ya. Nah, Baik. mungkin itu bisa menjadi Ya. pertimbangan bahwa dosen PH mungkinkah diberikan kewenangan untuk mendilit mata kuliah yang semestinya tidak berhak diambil oleh mahasiswa. Nah, saya coba masuk ke simpel di perkuliahan tadi itu yang ada di tampilan saya itu tidak ada fitur jadwal UTS dan UAS ya. Itu belum muncul di sana. Yang saya lihat di komputer. Mungkin komputer saya beda kali ya, Pak ya. Jadi nggak muncul. Sama sih, Pak. Oke, terima kasih Sama. Kang Asep. Baik, terima kasih Pak Sadi masukannya. Ya, terkait dosen kelas besar ya Pak. Memang ya kami sih harapannya memang itu tetap dilaksanakan oleh dosen pengampunya begitu Pak. Karena secara sistem saat ini sebetulnya untuk pengisian kelas besar pun sudah otomatis itu Pak. Khusus misalkan kayak jurnal perkuliahan begitu, nanti itu tinggal dipilih lagi kelas apa saja yang memang mengampu di pertemuan tersebut. Sehingga secara pengisian jurnal perkuliahannya pun itu cukup sekali saja. Nah, tetapi memang kalau tidak bisa, nah paling nanti solusinya teman-teman dari Mikmas yang akan bantu Pak untuk pengisian jurnalnya. Tapi terkait akun sebetulnya itu bisa diinformasikan ke kami agar Bapak Ibu dosen pengampunya itu juga bisa apa namanya memulai ke simple begitu. Nah, terkait yang kedua tadi mata kuliah prasyarat ya Pak. Ya. Jadi sebetulnya secara sistem itu sudah memungkinkan untuk ngeblok Pak. Nah, kemungkinan teman-teman Mikmas ini lupa setting itu Pak. Jadi lupa setting prasyarat mata kuliahnya sehingga ketika mahasiswa tersebut ngambil itu ya masih bisa lolos begitu. Sebetulnya itu bisa diatur begitu dari sisi Mikmas terkait pemblokiran mata kuliah syarat. Nah, terkait tadi informasi hapus, nah ini juga menjadi masukan yang sangat baik Pak Sadi. Mungkin kita juga bisa menambahkan itu di dalam proses bimbingan. Eh, Diharapkan nanti juga bisa sepenuhnya dosen PA-nya itu memonitor begitu. Ya, itu masukannya cukup baik Pak Sadi. Nanti kita coba tindak lanjuti fiturnya. Terus Baik, Pak. jadwal kan, jadwal UTS sama Oh UAS ya, di fitur perkuliahan belum muncul di simpel saya. ya. Itu Pak Asadi harus ngeklik ke detail kelasnya dulu, Pak. Jadi di Oh detail gitu. kelas itu nanti ada di kolom sebelah kirinya itu ada jadwal UTS UAS. Jadi mungkin tadi belum ke detail kelasnya baru baru di Ya. menu Di awal. sini adanya menu RPS, jadwal kelas, jadwal minggu ini, Ya, presensi mahasiswa, jurnal perkuliahan, pengisian betul. nilai, Ya, EDOM, terus riwayat pengajaran. ya. Itu Nah, bisa juga Pak tadi masuk ke jadwal kelas, Pak. Nah, di jadwal jadwal kelas ya. kelas nanti diklik
tombol zoom-nya gitu ya, atau klik detail. Nah, nanti baru kelihatan. Karena itu informasinya kan per kelas, Pak. Sehingga kita tampilkannya nanti per kelasnya. Di detail Oke, kelasnya itu ada. oke, sementara cukup Kang Asep. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Boleh, silakan selanjutnya yang sudah raise hand Bu Afifah Nurul. Silakan Ibu, ada yang bisa dibantu. Iya, terima kasih Mbak Ade. Ini kan tadi saya udah nyoba-nyoba nih. Saya udah setting nih penanggung jawab nilai, udah hijau juga. Tapi itu pop-up untuk kelas ini belum memiliki penanggung jawab nilai masih muncul. Saya Eh, ada kirim Ya, screenshotnya ke Mbak Ade. ya, baik. Ya, baik, Mbak Nurul, nanti kita coba cek kembali. Tapi di layar atau di informasi dosennya itu sudah ada hijau merahnya ya, Bu? Udah Pak, sudah hijau, Ya, cuman pop-up-nya tuh ya, masih muncul di atas Pak. oke, baik. Mas Asep, izin boleh kasih Ya, saran? ya, monggo, Hmm. monggo Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin tadi kalau Waalaikumsalam. kita melihat dari aplikasi yang sudah ada kan sudah lengkap ya di dalam RPS. Mungkin saya tambahan satu aja, ini pengalaman Mm-mm, ketika kita akreditasi. mm-mm, Ini juga relevan juga kalau kita bicara di IKU-nya tingkat fakultas. Tadi sudah ada, kalau saya lihat sudah ada menu untuk yang tambahan untuk penelitian, RPS. Satu lagi Mas, kalau bisa. Karena di akreditasi suka ditanya apakah mata kuliah ini relevan dengan sertifikasi dosen. Ya, mm-mm. jadi kita punya Oke. sertifikasi yang relevan. Misalnya kalau saya kan di audit sistem informasi. Mm-mm, Jadi saya punya misalnya sertifikasi di ITIL, di COVID mm-mm, segala macam. Nah itu kalau mm-mm. bisa ada tambah satu kolom lagi namanya sertifikasi atau keahlian dosen, gitu. Jadi Baik, baik. kalau di akreditasi suka ditanya. Jadi tidak hanya sekedar kita mata kuliah penelitian kita, tapi satu. Dosen yang mengampunya pun harus Ya, tersertifikasi begitu ya, Bu ada ya? Oke, sertifikasi oke. yang relevan. Mungkin itu bisa jadi Baik, baik. tambahan dan ini juga bisa Ya, ditarik ketika kita mau akreditasi internasional, baik ya, internasional maupun baik, baik. nasional. Mungkin itu tambahan aja sih kalau secara Ya, keseluruhan sudah sangat lengkap menurut saya sih. Mungkin itu. baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. baik, Bu Baik, Gusti. terima kasih Ibu. Ya, baik. Untuk apa masukannya tadi Bu Gusti, nanti kita tampung dan juga nanti kita diskusikan kembali ke tim apa namanya terkait penambahan tadi ya, Bu. Monggo silakan Bapak Ibu. Kang Asep mungkin saran ya, Ya, Pak. kalau Kang. Eh, di fakultas nanti adakah dari program TIK ini yang bisa mengguiden kita gitu ya di fakultas, karena nanti kalau semuanya ke Kang Asep kan Kang Asep ngumpet nanti kan. Mungkin sehari Ini bisa untuk ke jalan-jalan. dosennya gitu, Pak. Ke dosennya ya, Pak ya. Iya, Monggo, Pak. Bisa, Pak. Bisa, untuk bisa kita guidance atur. mungkin ada beberapa Siap. mungkin kalau ngalami kesulitan di dalam inputnya segala macam, mungkin di Ya, tingkat fakultas ada baik. perwakilan yang bisa dimintain tolong, kecuali Iya, kalau mereka sudah mentok baru ke Kang Asep gitu Kang. iya. Siap, siap. Siap nanti Bapak, Iya. kita jadi biasanya Pak dari fakultas itu mengadakan dan nanti kami sih Pak Asep ya dengan senang hati jika ada undangan atau dibutuhkan untuk pendampingan, mangga nanti dari fakultasnya yang mengadakan kemudian kita siap untuk memberikan arahan atau panduannya seperti itu mungkin ya Pak. Ini maksudnya gini Pak, dalam kesehari-hariannya Oh iya, kita kan ini boleh. sambil berjalan kan gitu ya. Mm-mm, Nah, mm-mm. saya bisa minta mungkin di fakultas tuh ada person yang bisa ngebantu kita gitu loh maksud saya. Otomatis yang person yang fakultas itu yang akan di-drill oleh Kang Asep dan teman-teman kan gitu ya Kang ya.
Siapa? Siap. Kan Kalau gitu. memang seperti itu, monggo ditunjuk saja Pak, Ya. operator di fakultasnya, begitu nanti kita latih. Sejauh Iya, ini memang yang tahu banyak itu Mbak Suci ya Pak kalau di teknik. iya, siap, siap, siap. Oke, makasih Kang. Ya, prinsipnya Bapak Ibu di Simple ini sebetulnya based on-nya itu RPS Bapak Ibu. Jadi mungkin ada Bapak Ibu dosen yang tim penyusun RPS begitu. Nah, ini mohon juga diselesaikan ya. Karena eh, fiturnya ini semua itu based on-nya by RPS. Baik, sepertinya nggak ada lagi Pak Arif atau masih ada Mohon Pak izin, Prima? Pak Asep. Oh iya Pak, mangga Ya, Pak. terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini luar biasa namanya simple. Semoga kenyataannya simple segala urusannya. Amin, amin Pak. Amin Pak, makasih ya Pak doanya ya Pak. Ya, tadi memang sempat disinggung oleh narasumber kita ya, Mbak Ade, berkaitan dengan lead. Kita kan salah satu pembelajaran e-learning melalui lead gitu ya. Dan umumnya mungkin UTS atau UAS yang sifatnya PJBL atau Project Based Learning, kita selalu memberdayakan lead supaya lead itu tetap biometriknya tinggi gitu ya. Memang pengalaman semester sebelumnya yang sudah berlalu, ketika kita sudah koreksi nilai di lead, kita akan menginput nilai lagi di web absen gitu kan. Artinya 2 kali Ya. menginput. Nah, harapannya tadi dengan proses simple ini, kita ketika sudah masuk ke lead, nanti tinggal tarik aja atau bagaimana, dan itu sangat menyimpulkan para dosen gitu ya. Itu yang harapan kami. Nah, dan ini proses ini kan transisi ya, transisi, dan semuanya bisa terintegrasi layaknya kita kenal sister, dan ini simple juga terintegrasi dengan urusan-urusan administrasi BKD dan sebagainya. Dosen maksud saya penilaian. Nah, kemudian Pak Asep, mohon izin, ini berhubung saya kemarin sudah WA ke Pak Asep juga sebenarnya berkaitan dengan Teams. Izin, saya kan koordinator untuk agama, bukan hanya agama Islam, tetapi agama lain juga, Kristen, Buddha, eh, Katolik, dan sebagainya lah. Nah, teman-teman itu untuk aksesnya masukkan RPS yang bersangkutan gitu ya, dosen agama Kristen dan sebagainya, itu belum bisa, walaupun Pak Asep kemarin sudah mengarahkan ke kapus gitu ya, ke kapus kami minta arahan beliau, sudah dibuka fitur-fiturnya, itu mungkin belum familiar gitu ya. Ini harapannya mohon dibantu, dan apalagi mengingat tanggal 10 sudah mulai masuk perkuliahan, ini kan berdampak kepada pengisian presensi atau jurnal perkuliahan dan sebagainya. Saya kira ini lagi masa transisi, benar-benar ya, mohon maaf mungkin Pak Asep sangat capek, sangat lelah, ada yang Tidak bertanya Pak. selanjutnya. Siapa? Begitu Pak Asep, terima kasih. Baik. Ya, baik Pak Prima. Jadi terkait penilaian yang tadi juga disampaikan oleh Mbak Ade, memang di Simple ini kami akan menarik, nanti tadi sudah dipaparkan juga cara nanti ke depan bagaimana data nilai itu bukan hanya dari leads, sebetulnya yang bisa kita tarik juga data dari rumpun kesehatan atau dari Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Itu mereka ada ujian sistem berbasis KBK, nah itu juga bisa ditarik juga di Simpel ini. Nah, itu sedang kami lakukan tahap pengembangan Pak. Semoga di genap ini nanti sudah bisa terrealisasi. Kemudian terkait RPS, khususnya di agama non-Muslim begitu Pak. Nah, kemarin kami sudah mensiasati terkait rencana pertemuannya, karena itu kan nanti akan berdampak kepada jurnal perkuliahan ya Pak. Jadi nanti saat pengisian rencana pertemuan di RPS-nya itu, kalau yang normalnya itu kan ada kuliah ya Pak ya. Nah, nanti ada opsi tambahan, kemarin itu bentuk pembelajarannya itu adalah
kuliah agama Islam, kuliah agama Hindu, dan kuliah pokoknya agama lainnya begitu. Sehingga saat di detail pertemuannya nanti dibuatkannya itu masing-masing apa kuliah agamanya. Karena memang secara mata kuliah pun kan agama ini sebetulnya satu mata kuliah, sehingga itu yang menjadi kendala kita juga ketika membuat mata kuliah baru dengan agama Hindu dan yang lainnya. Sehingga kemarin solusi dari kami itu saat di rencana pertemuannya itu tiap pertemuannya itu tinggal dipilih nanti kuliah agama Islam atau kuliah agama Hindu dan yang lainnya. Nah, terkait tim penyusun Pak, sebetulnya Bu Kapus itu sudah kami berikan akses untuk plotting tim dosennya begitu ya. Mungkin tadi disampaikan apa dosen mungkin agama Hindu atau Buddha gitu ya untuk mengisi RPS-nya sebetulnya itu nanti tinggal ditambahkan saja di tim penyusunnya Pak. Nah, tapi kalau memang masih ada kendala terkait proses pengisian, monggo Pak. Kami nanti tim kami ada Mbak Ade juga bisa bantu terkait cara pengisiannya Pak. Mungkin itu Pak Bima. Baik, terima kasih Pak. Mereka teman-teman dosen agama Hindu dan ini lagi menunggu minta dibuatkan rumahnya dulu baru mereka akan mengisi RPS-nya begitu. Iya, kalau rumah tetap nginduk ke mata kuliah agama toh Pak. Agama. Masih sama Pak. Karena kan itu akan merujuknya ke kurikulum prodi masing-masing. Nah, makanya kemarin itu solusi dari kami yang bedanya itu nanti di rencana pertemuannya aja, Pak. Jadi, nah, cuman kemarin juga terinfo bahwa khawatir CPMK-nya secara uraian beda-beda ya, Pak. CPMK-nya. Nah, ini juga mungkin apa ya? eh, jadi jadi apa? Mungkin apakah bisa disamakan gitu, Pak, secara uraian itu yang lebih general terkait keagamaan. Nah, itu karena memang kalau dibuat rumah mata kuliah baru, yaitu berdampak kepada kurikulumnya nanti gitu. Karena RPS ini kan melekatnya terhadap mata kuliah. Nah, cuman karena ini nanti kan juga fungsinya ke depan untuk OBE, ada CPMK begitu dan ada jurnal perkuliahan juga. Makanya yang membedakan itu nanti di pertemuannya aja Pak. Jadi mungkin untuk agama itu bisa banyak tuh nanti pertemuannya. Jadi 1/16 pertemuan itu kuliah agama Islam dan selanjutnya tuh ada kuliah agama Hindu dan yang lainnya. Nah, kami mesti memberikan solusinya itu di rencana pertemuannya, Pak. Tapi kalau rumah barunya, karena itu kaitannya dengan kurikulum mata kuliah, sehingga nggak bisa itu, Pak. Itu aja sih, Pak, kalau solusi dari kami. Baik, terima kasih Pak Asep. Baik, Pak. Izin Kang Asep, mau nanya lagi boleh? Silakan, silakan. Eh, Mungkin tadi saya kelewat ya, mohon maaf. Terkait pengisian nilai untuk keaktifan mahasiswa dan tugas, itu kan kalau yang sebelumnya itu kita langsung ngisi 1 kali aja. Nah, kalau yang di sistem baru ini bagaimana ya Pak? Ini maksudnya nilai akhir mahasiswanya, Ibu? Bukan keaktifan, ya nilai akhirnya. Kalau yang sebelumnya kan kita tinggal ngisi, ngisi tuh keaktifan mahasiswa berapa, kemudian tugasnya berapa. Oh ya, baik. Ini Jadi masalahnya kalau misalnya dosennya tandem, Pak. baik, baik, baik. Ya, memang hal-hal seperti itu tidak bisa kita pungkiri bahwa penilaian pasti terkait aktivitas harus mengumpulkan ke dosen yang lainnya, Bu ya. Nah, tetapi prinsipnya adalah secara penilaian itu kami berikan otoritasnya kepada penanggung jawab nilai. Nah, terkait dosen teachingnya gitu yang memang ada pertemuannya gitu di kelas tersebut, memang tidak bisa memberikan nilai itu, Bu. Karena ketika itu kita berikan per pertemuan penilaiannya itu justru makan
akan menjadi repot sebetulnya ke Bapak Ibu dosen. Karena di dalam RPS sebetulnya di setiap pertemuan itu kami mengidentifikasi ini tuh penugasannya itu apa saja dari rencana asesmen yang diberikan sebelumnya. Cuman secara realisasinya dalam proses penilaian justru kami buatnya ya cukup secara global saja begitu. Jadi tidak tiap pertemuan walaupun itu sebetulnya terdefinisi begitu di RPS. Cuman khawatir itu malah menjadi menjadi repot begitu ke Bapak Ibu dosen sehingga untuk proses penilaian itu secara global saja Ibu eh, penilaiannya khusus untuk di aktivitas partisipatif. Secara proses penilaian untuk di Simple ini memang agak berbeda dengan dosen. Jadi kalau di dosen itu kan basisnya itu basis evaluasi begitu ya, yang UTS, UAS, tugas dan project based atau case method. Nah di Simple ini itu lebih dinamis Pak Ibu apa pemberian tugasnya sehingga itu yang menjadi apa namanya fitur yang berbeda di web dosen. Tapi secara penginputan nilai sebetulnya tadi sudah disampaikan juga oleh Mbak Ade bahwa kami akan juga menyediakan penyederhanaan begitu ya dalam proses pengisian nilainya nanti dari setiap komponen yang dinilai itu nanti kita berikan opsi itu nilainya dari leads atau dari yang lain. Mungkin itu untuk semoga bisa menjawab pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Asep. Izin Kang Asep. Iya Pak. Kalau daftar yang ikut kuliah itu apakah ada fasilitas untuk ditarik ya dalam bentuk Excel gitu ya Kang ya? Nah, gimana Pak? Data peserta taruhlah mata kuliah A itu pesertanya ada 40 itu terdaftarlah apakah nama peserta itu kita bisa tarik ya dalam bentuk Excel gitu ya? Untuk apa Pak nantinya Pak? Ya, ya Kalau semacam artinya untuk laporan? enggak ditarik itu artinya gini akan kita gunakan mungkin untuk menilai apa partisipasi mahasiswa itu mungkin dosen satu memberikan nilai berapa berapa diambil rata-rata kan itu ya. Nah rata-rata itulah yang dimasukkan ke sananya gitu maksud saya. Jadi kita memberikan penilaian berdasarkan tim teachingnya tuh tim teaching satu memberikan nilai taruhlah 9, tim teaching 2 memberikan nilai 8, nah 7 lah. Nah, itu terus di rata-rata tuh. Jadi cukup memudahkan kita juga gitu loh. Kalau kita bisa narik data pesertanya ya mahasiswa gitu. Jadi diberikan nilai di luar itu baru kita masukkan ke di penanggung jawab memasukkan nilai ke hasil akhirnya gitu Pak. Baik. Berarti ini sebetulnya secara fungsi untuk penilaian aktivitas partisipatif berarti ya Pak ya? Iya, daripada kita ngetik ulang gitu loh Kang maksud saya. Baik. Berarti kalau seperti itu Pak, saya mungkin bagi komponen yang sifatnya aktivitas partisipatif itu akan dilakukan penilaian kepada seluruh dosen pengampu berarti Pak. Iya. Ya paling nanti ada fitur berarti Pak nanti kita tambahkan saja kalau memang gitu ya. kebutuhannya untuk itu. Jadi tidak perlu download Excel gabungin gitu. Nanti ya sesuai dengan dosen pengampu di kelas. Ya, mungkin dalam hal ini mungkin kelas kecil saja gitu ya di luar kelas besar. Yang itu secara otomatis mereka mempunyai kewajiban untuk pengisian aktivitas partisipatifnya mungkin Pak. Ya, betul gitu kan. Itu akan lebih mudah bagi menurut saya kan itu ya. Siap. Ya. Baik Pak. Nanti coba kita carikan fitur yang lebih ininya Pak dalam proses penilaian khusus untuk yang aktivitas partisipatif. Ya, oke. Terima kasih Kang. Sami-sami Pak.
Baik, Bapak Ibu dosen, jika sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya, mungkin nanti lebih lanjut boleh secara pribadi gitu ya menghubungi ke tadi nomor yang sudah diberikan oleh Pak Asep juga di chat box gitu. Kemudian nanti untuk buku panduannya sedang kami sempurnakan lagi, Bapak Ibu nanti akan kami share juga. Kemudian juga untuk video recording ini nanti kami juga akan sebarluaskan melalui apa tadi LP3M gitu ya atau tim pengembang pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Kapus Pembelajaran, Pak Arief. Mohon berkenan untuk menutup atau ada tambahan lain, Pak. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Tiana. Bapak Ibu, terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Jadi apapun yang Bapak Ibu sampaikan tadi kita sepakat untuk bagaimana membuat simpel ini memang dirasakan simpel ya, tapi pastinya proses perubahan itu terjadi. Jadi yang kemarin seperti apa, kita akan rubah menjadi yang seperti lebih simpel, tapi prosesnya pasti ada effort yang harus kita berikan. Namun kita terus berupaya agar supaya penerima layanan juga pengguna layanan ini eh, bisa lebih optimal lagi, dan pertanyaan, masukan Bapak Ibu kita tampung. Dan sekali lagi saya sangat senang semangatnya, termasuk panduan, video, dan semua hal yang mendukung proses transformasi ini kita akan siapkan. Kita sedang susun buku yang menarik, panduan yang menarik, jadi kapanpun Bapak Ibu ingin melakukan eh, kegiatan aktivitas simpel, nanti Bapak Ibu didampingi oleh buku-buku, didampingi oleh tim per fakultas, didampingi tim tingkat universitas, kita selalu bersama-sama dalam prosesnya nanti. Jadi saya sangat senang, dan bahkan tadi ada beberapa dosen yang langsung ingin praktek ya, Bapak Ibu ya. Sebenarnya hari ini hanyalah paparan terkait beberapa fitur baru yang harapannya nanti per masing-masing dosen bisa mempraktekannya dengan buku panduan yang lebih eh, bisa disesuaikan dengan waktu dan kelonggaran Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari kami. Nanti kalaupun ada sesuatu yang kurang ataupun mau dikonfirmasikan, silakan, sudah di-share nomor dan nomor WhatsApp dari tim TIK. Kita selalu bersama untuk mewujudkan kemudahan dan kesimpelan dari proses pembelajaran, dari persiapan RPS-nya, monitoring pelaksanaannya, dan evaluasi pembelajaran kita lakukan secara terintegrasi. Mungkin gitu. Terima kasih Pak Asep yang tidak capek dan jemu-jemunya selalu menerima setiap masukan untuk kebaikan bersama, Mbak Tiana atas paparannya, dan pastinya Bapak Ibu yang sabar dalam prosesnya ya. Saya yang bisa mengucapkan terima kasih banyak dan terus semangat untuk kebaikan bersama dalam mewujudkan mutu pendidikan dan pembelajaran di UPN Veteran Jakarta. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Mohon ditunggu buku panduan dan juga eh, buklet maupun videonya yang nanti akan menemani Bapak Ibu selama tahun-tahun ke depan dalam proses transformasi simple atau sim pembelajaran di UPNVJ. Terima kasih sekali lagi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Salam wabarakatuh. bela negara. Terima kasih. Salam bela negara.